Kami senang bisa kembali menemani Anda dan kami lebih senang lagi pemirsa karena Anda menerima kami dalam program Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya Coki Sitohang mewakili seluruh kerabat kerja bertugas, termasuk praktisi kesehatan. Berterima kasih atas kesetiaan Anda. Saya bersama dengan dua praktisi kesehatan sahabat kami inilah Mas Boy Abidin dan Mbak Pretisia Suvarli. Salam sehat. Salam sehat. Ini adalah Bapak Kadir Manalu. Horas emang. Horas Madihita. Saluhutna. Selamatlah kita hari ini, besok dan seterusnya. Amin, amin, amin. Sehat emang ya? Sehat, sehat. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Usia berapa sekarang? Usia memasuki 71. Pensiun dari pekerjaan? Pensiun dari Pupuk Kaltim tahun 2008. Gimana caranya menikmati pensiun? Apakah karena kegiatannya berkurang terus jadi lepas beban atau bagaimana? Ya, jadi saya umat Kristen, saya banyak bernyanyi. Bernyanyi. Jadi ada paduan suara saya ikuti. Ya. Termasuk paduan suara opa-oma saya ikuti. Jadi saya menikmati pensiun ini. Pemirsa, Pak Kadir Manalu adalah seorang pensiunan. Dulu bekerja di salah satu BUMN ya, termasuk. Dan setelah selesai dari pekerjaannya, beliau tidak selesai beraktivitas. Tetap sibuk melayani Tuhan dan inilah profil beliau. Kadir Manalu. Di usia 70 tahun ini, sudah banyak sekali hal yang ia lalui, terutama tentang masalah kesehatan. Ia mulai merasakan kondisi tubuhnya menurun, nafasnya terasa tersendat-sendat, seperti tidak bisa bernapas dengan panjang. Saya pernah mengalami serangan jantung pada tahun 2015. Nah, itu sebetulnya saya sudah disarankan untuk pasang ring. Nah, penyebab serangan jantung itu karena saya tidak bisa mengatur makanan saya, mengkonsumsi yang berlemak, high kolesterol, santan, jeroan, dan lain-lain yang mengandung kolesterol tinggi. Akhirnya saya harus mengalami serangan jantung itu. Berkat semangatnya untuk bisa pulih, kini ia sudah memperbaiki pola hidupnya menjadi lebih sehat dan juga rutin menggunakan teknologi laser. Setelah saya menggunakan teknologi laser ini, ya utama itu yang jelas kolesterol, untuk gula darah, dan yang asam urat, ya trigliserida itu bisa terkontrol dengan baik. Jadi paten barang itu omang ya, laser paten, itu ya. Iya, sangat paten. Pasti sudah dapat manfaatnya kan dari selama menggunakannya kan? Iya, saya. Sebelum ke manfaatnya Amang ceritakan nanti, kita main terlebih dahulu. Ada kuis nih Amang. Rajin olahraga sudah pasti bebas dari serangan jantung. Menurut Amang pernyataan ini benar atau salah? Salah, karena saya alami. Saya itu olahragawan, tidak merokok, tapi ya serangan jantung juga. Ya, jadi Pak Kadir punya pendapatnya betul sekali ya. Jadi kalau dinyatakan bahwa rajin olahraga sudah pasti, nanti kata-kata sudah pasti bebas dari serangan jantung itu memang salah. Ya, karena kalau kita bicara serangan jantung, kita bicara jantung, memang kita bicara masalah pembuluh darah dan kualitas darah. Dan olahraga memang ini akan membuat tadi sirkulasi darah lebih baik dan kemudian pembuluh darahnya lebih baik. Ini satu faktor, tapi faktor lain mesti diperhatikan juga pemirsa. Kalau kita bicara masalah kekentalan darah, kita bicara berapa kadar kolesterolnya, berapa kadar gula darahnya, terkendali atau tidak. Apakah tekanan darahnya terkendali atau tidak. Belum lagi ada faktor genetik, belum ada faktor lingkungan yang mungkin tidak sehat juga, dan ini juga semuanya saling berkaitan. Rajin olahraga itu bagus ya, tapi tidak menjadi memastikan bahwa orang itu terbebas dari serangan jantung. Jadi ternyata betul yang Amang bilang, rajin olahraga sudah pasti bebas dari serangan jantung adalah pernyataan yang salah. Itu tepat, tepuk tangan dulu. Waktu kena serangan jantung itu berat pemirsa, dan membuat beliau menjadi lebih efektif dalam mengambil keputusan-keputusan setelahnya. Masih kebayang nggak Amang sakitnya waktu kena serangan jantung dulu? Sangat terbayang ya, masih saya rasakan. Rasanya amat sangat sakit di dada saya. Gede lah Ini saya. terjadi tahun berapa?
2015. Sekarang ini harus ada cara-cara, upaya-upaya baik supaya jangan terjadi serangan jantung berikutnya. Salah satunya adalah pakai teknologi laser. Udah berapa lama Bang pakai teknologi laser? Sejak 2016 Wow. sampai sekarang. Oke. Saya gunakanlah itu. Jadi ya teknologinya itu mengencerkan darah, menghilangkan kolesterol dan segala macamnya. Ya saya nikmatilah sampai sekarangnya. Yang tadinya saya itu sudah punya jadwal untuk operasi, ya kita lewati jadwal itu. Nggak jadi kita operasi. Tapi Amang masih melakukan pemeriksaan kesehatan Tetap, ini ya? tetap saya. Operasi apa emang? Mungkin lebih. Operasinya itu untuk pembuluh darah. Operasi bypass. Bypass jantung. Bypass jantung. Sekarang ini Ya. tertunda menurut dokternya. Peran saya begitu enak, ya. Saya juga pergi ke dokter yang menangani pemeriksaan itu. Oke. Saya pergi. Di situ saya nggak cerita ini bahwa saya ada penyumbatan segala macam. Tapi lah kok tahu? Oh, penyumbatan Bapak. Oh, 60%. Oh ya, saya diam aja. Oh, 50%. Oh, saya diam aja. Oh, jadi 40%. Oh, berarti tahu dia. Ya. Saya nggak bilangi bahwa penyumbatan saya 90, 85 sama 75. Sebelumnya. Jadi ini sudah turun. Ya. Dan perasaan saya juga sudah tidak lagi yang selama ini saya rasakan. Saya pikir ini kabar baik ya. Ya, kabar baik. Kabar baik ya, Mang ya. Kabar baik. Silakan tanggapannya. Kalau kita bicara masalah jantung, kita bicara masalah pembuluh darah dan kualitas darah yang memperdarahi atau memberi makanan pada jantung. Kalau kita lihat ini darah normal, kita lihat sel-sel darah merahnya ini di bawah mikroskop dia akan mengalir dengan lancar, tidak saling menempel, tidak saling berdekatan, sehingga dia bisa menyalurkan nutrisi oksigen dengan cukup baik. Tapi kalau kemudian mengental, dia akan menyebabkan adanya perlambatan aliran darah di sana, kemudian dia akan bisa membuat kerusakan pada darah di sana dan kemudian akan terjadi penumpukan di sana ya. Jadi adanya plak kita sebut sebagai aterosklerosis. Dan kalau ini terjadi pada pembuluh darah utama di jantung, maka dia tidak bisa mengalirkan oksigen dan nutrisi sehingga akan terjadi kerusakan otot jantung dan yang dirasakan oleh Bapak itu yang nyeri yang luar biasa tadi. Ya, ini adalah salah satu dampak dari darah kental tadi. Dan dengan bantuan teknologi laser yang sudah Bapak gunakan secara rutin, maka dia akan membantu untuk membuat tadi darah-darah kental yang kita sebut dengan trombus ini diuraikan dan dicegah untuk tidak menggumpal kembali. Dia akan membuat tadi sirkulasi darah jadi lebih baik, kualitas darahnya juga lebih baik sehingga sel-sel otot jantung itu bisa mendapatkan nutrisi yang baik dan keluhan atau masalah serangan jantung itu bisa dihindari. Ketika kita berbicara masalah serangan jantung, Pak Kadir termasuk orang yang beruntung. Kenapa saya bilang beruntung? Karena gejala yang dirasakan itu begitu khas. Banyak loh pemirsa gejala-gejala yang bisa terjadi. Ada yang rasanya cuma kayak ser-seran doang, ada yang rasanya kayak masuk angin, ada yang nyerinya tuh bukan di area dada tapi di area punggung rasanya kayak masuk angin. Jadi pesan saya kepada pemirsa di rumah, ketika Anda merasakan hal-hal yang kok kayaknya nggak nyaman gitu ya, lebih baik periksakan diri Anda ke dokter, pastikan dulu bahwa itu bukan serangan jantung. Jadi untuk pemirsa di rumah tentunya mencegah tetap lebih baik daripada mengobati. Buat Anda yang sudah punya tensi tinggi, kolesterol tinggi, diabetes, asam urat, ya kurang lebih gambaran darah Anda seperti yang tadi sudah kita tunjukkan, darahnya nempel-nempel, dia kental, cenderung membentuk gumpalan. Nah disinilah peranan teknologi laser, nanti dia bantu menguraikan gumpalan darah, memperlancar aliran darah dan juga membuka pembuluh darah sehingga kualitas darah dan pembuluh darah Anda juga meningkat. Nah, apa yang dilakukan nantinya nih, kesehatan jantung kita juga bisa terjaga dengan baik. Di sini ketika Anda tensinya tinggi, kolesterolnya tinggi, gula darah tinggi atau asam uratnya tinggi, nah ini yang terjadi nih di dalam pembuluh darah jantung Anda. Ada yang kuning-kuning itu adalah sumbatan lemak yang menyempil di dalam dinding pembuluh darah, mengakibatkan pembuluh darah tuh menyempit, aliran darah yang melewat jadi macet. Nah karena macet akhirnya dia suka ngegumpal di sana bikin sumbatan. Nah ketika menggumpal dan membuat sumbatan terjadilah kematian jaringan otot jantung. Itu terjadi karena memang pembuluh darah sudah tersumbat. Aliran darah yang harusnya membawa nutrisi dan oksigen tidak bisa mencapai tujuannya. Nah apa yang dikerjakan oleh teknologi laser? Yang pertama teknologi laser tadinya membuka pembuluh darah sehingga aliran darahnya menjadi lebih lancar.
Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau misalnya ada sumbatan di sana, dia bantu untuk diuraikan. Lalu yang ketiga, dia bantu menjaga faktor pencetus dari serangan jantung seperti tensi kita, gula darah, kolesterol, asam urat tetap dalam keadaan normal agar kesehatan jantung kita terjaga secara optimal. Ingat pemirsa di rumah, ayo segera kita jaga kualitas darah dan pembuluh darah kita, gunakan teknologi laser dari sekarang. Pemirsa dari tadi sadar ya, para praktisi kesehatan mengulang-ulang mengenai teknologi laser. Dan teknologi laser inilah yang sudah dipakai oleh Bapak Kadir Manalo. Apa sih teknologi laser itu pemirsa? Ini adalah dokter laser atau Accu-Laser dari Gogomol. Ini alatnya, disebut alat kesehatan. Dan alat kesehatan ini telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun terakhir. Spesifikasinya begini pemirsa. Ini saya aktifkan sekarang, saya sambil lakukan terapi untuk darah dan pembuluh darah saya. Nah, warnanya kelihatan? Ada laser warna merah, ada 14 titik sinar terapi yang terdiri dari 10 laser warna merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Cara pakainya mudah, di pergelangan tangan kiri ya, Pak Kadir. Kemudian saat ini sinar lasernya sedang menyinari 2 pembuluh darah utama dan juga titik akupuntur LU7, LU8, LU9, PC6, PC7, HT4 hingga HT7. Sinar laser yang sedang bekerja inilah yang menstimulasi organ jantung, paru-paru, dan organ lainnya dalam tubuh saya agar bekerja lebih optimal. Penggunaan rutin ini akan bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, sehingga harapannya Anda pun akan terhindar dari bahaya komplikasi seperti serangan jantung, gagal ginjal, stroke, dan lain sebagainya. Telepon kami, hubungi di nomor telepon yang muncul di layar kaca saat ini dan manfaatkan promonya. Pastikan Anda mendapatkan alat kesehatan ini yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi hanya di Gogomol. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser atau Accu-Laser dari Gogomol. Atasi masalah kesehatan Anda sekarang juga dan cegah komplikasinya. Didukung oleh Sejak kena serangan jantung, Pak Kadir jadi nggak berani lagi sembarangan dalam menjalani pola hidup. Beliau juga memanfaatkan banyak waktu senggangnya sambil menunggu rencananya mau operasi bypass pemirsa. Sambil menunggu periode ini, beliau pakai teknologi laser. Dan ketika kembali ke dokternya, periksa lagi keadaan jantungnya, dokternya merekomendasikan untuk tidak perlu dilakukan operasi bypass karena keadaan pembuluh darah dan darahnya sudah semakin meningkat. Kabar baik buat semua orang, khususnya mereka yang punya masalah di jantung, Amang. Bahwa seharusnya jangan menyerah dalam hidup ya. Iya, iya. Tapi kan harus mau terima masukan. Iya. Jangan-jangan gaya hidup kita yang hancur kan, Amang. Kalau kita tanya sekarang alasannya kenapa, harus berani jujur juga. Amang kan olahraga, Betul. nggak merokok. Nggak merokok. Lah kok bisa kena serangan jantung, cerita dulu nih. Ya. Sebelum pakai laser ya? Ya, sebelum pakai laser. Kenapa bisa kena serangan jantung? Saya akui ya, saya memang olahragawan, tidak merokok. Tapi di luar itu soal makan, saya sangat rakus. Makan di sana itu ada bacon, ada yang tinggi high kolesterol begitu. High kolesterol. Iya, di sana itu ada masakan yang bersantan dan berlemak, ya, yang jeroan-jeroan itu. Wah, saya nikmati juga itu. Dulu Amang nggak merasakan keluhan ya makan setiap hari? Karena masih muda. iya, sehat walafiat gitu ya. Begitu di tahun 2000, berapa kena serangan jantung? 2015. Saya sadar memang, saya akui, saya rakus gitu ya. Karena makanan saya terlalu menggunakan konsumsi yang high kolesterol itu. Ya, ya. Nah itu baru saya sadar. Padahal saya bilang, saya itu olahragawan. Ya. Nah, saya tidak merokok. Kalau saya nikmati itu makanan yang high kolesterol, sebetulnya itu kan terbakar sebetulnya. Menjadi energi buat saya. Betul. Ya ini ternyata enggak. Disumpal kita punya pembuluh darah itu hingga 90%. Betul. Begitu. Bicara masalah makan, sekali lagi itu pilihan kita pemirsa. Jadi apa yang kita masukkan itu betul-betul kita harus pikirkan. Jangan badan kita itu jadikan tempat sampah. Jadi asal enak, asal cuma nafsu, selera aja, kemudian kita makan berlebihan walaupun ini saya sehat-sehat aja. Tapi hati-hati, apa yang kita tabur, nah itu nanti akan kita tuai. Jadi apa yang kita makan itulah nanti akan menjadi kesehatan kita di masa depannya. Ya, jadi bukan berarti hanya
hanya makan sekali terus kemudian langsung kena kolesterol, enggak. Itu adalah tumpukan atau sesuatu yang kita betul. makan dari waktu ke waktu. Akumulasi. Kayak tadi nih makan bacon setiap hari, makan daging merah seminggu ada 3 kali, makan makanan bersantan yang berlemak tinggi kalori tiap minggu. Nah itu kan dilakukan rutin tuh secara terus menerus. Akhirnya ya kelebihan energi yang masuk tidak terbakar secara sempurna pada saat olahraga, numpuk semua. Jadi lemak-lemak tubuh, jadi lemak pembuluh darah, banyak yang mengalami seperti itu. Dan Pak Kadir gak sendirian, memang banyak juga yang seperti itu. Apalagi pemirsa di rumah yang masih muda-muda, saya ingatkan sekali lagi, apa yang kita makan itu menjadi pertanggungjawaban kita semua. Sudah kurang lebih 8 tahun Pak Kadir pakai teknologi laser secara rutin, pemirsa. Saya yakin yang memakai bukan cuma Amang, tapi Namburu kami juga, istrinya Amang itu ya, pakai juga. merasakan manfaatnya juga. Ya, merasakan manfaatnya lah. Paling tidak dia itu kan sudah diabetes stadium 2 katanya. Stadium 2. Nah, tapi sekarang kalau periksa gula itu masih, tapi memang di atas 100 lah ya, tapi masih terkendali. Terkendali. Iya. Jadi Amang kalau pakai laser sama Inang itu kapan saja dan lagi kalau dalam saya acara apa? sore jam 5. Sore ya, baru pagi lagi jam 5. Nah, kalau Bu Manalu itu jam 10 pagi, 10 malam. Oh begitu. Jadi bergantian ya Pak? Iya, bergantian. Jadi Amang sejak pakai laser sakit di dada itu udah nggak ada lagi. Sudah nggak ada lagi. Tapi begini, memang suka ada sekali, tapi sekarang nggak. Sudah saya katakan nggak ada lagi lah. Oke. Ya. Karena Amang juga kan sebenarnya kapok ya dengan rasa sakit itu. Iyalah, ya. Tadi saya sampai ngeliat Amang tuh kalau udah kesakitan menunjukkan ekspresinya. Iya. Coba sakitnya gimana Amang dulu tuh? Yang dipecet begitu rasanya. Amat sangat sakit. Jangan sampai itu terjadi lagi Amang. Iya, betul, Saya mohon betul. tetap jaga kesehatan Amang Amin, dengan amin. terus menggunakan teknologi laser Amin, siap, dan menerapkan pola hidup sehat. Sekarang waktunya bawa Anda ke level berikutnya di pengetahuan tentang kesehatan. Tahukah Anda, pemirsa? Laser 650 nanometer dapat menjaga kesehatan jantung. Ini yang Amang mau, ini yang Namboruku mau, ini yang pemirsa mau penjelasannya praktisi kesehatan. Ya, jadi panjang gelombang tadi laser merah di 650 nanometer ini akan juga diimbangi oleh sinar biru dan sinar kuning ya. Jadi ini akan memperbaiki kualitas darah dan pembuluh darah kita. Ya, dengan adanya kadar nitric oxide, dinding pembuluh darah kita menjadi lebih lentur, lebih elastis. Kemudian adanya sinar biru dan sinar kuning tadi akan juga membantu untuk kualitas darah kita menjadi lebih baik. Ini kita lihatkan bagaimana dampak dari penggunaan sinar laser tadi. Dia akan membuat dinding pembuluh darah kita yang sebelah kiri kita lihat ada lebih sempit ya, lebih kaku, lebih rigid. Di sini yang kanan dengan bantuan teknologi laser di mana kadar nitric oxide-nya meningkat, dia membuat dinding darah menjadi lebih lentur, lebih lebar, lebih elastis, dan juga akan membuat tadi kualitas darahnya menjadi lebih baik sehingga alirannya akan menjadi lebih baik. Jadi kalau kita bicara sinar laser, kita bicara teknologi laser, ini merupakan teknologi yang memang sudah dilakukan penelitian cukup lama, cukup banyak, dan ini juga punya panjang gelombang serta warna sinar yang berbeda-beda serta manfaat atau dampak yang berbeda-beda pada kesehatan tubuh kita. Jadi kalau kita bicara masalah kualitas darah, pembuluh darah, maka kita harus perhatikan tadi teknologi laser dengan panjang gelombang yang memang sesuai dengan kebutuhan itu. Itulah manfaat daripada penggunaan teknologi laser yang juga sudah dijelaskan sama Mas Boy. Tapi bisa jadi pertanyaan Anda pemirsa, kok bisa ya kesehatan jantung kita, paru-paru kita, kemudian terjaga, kok bisa bekerjanya lebih optimal? Itu yang dinamakan titik-titik akupuntur yang juga disentuh oleh teknologi laser. Iya, betul sekali. Karena ketika kita berbicara masalah jantung, ini kaitannya erat dengan darah dan pembuluh darah. Kalau misalnya kita berbicara masalah pembuluh darah, tentunya lasernya harus memiliki desain titik yang menyesuaikan dengan keadaan anatomi pergelangan tangan kita. Di sini kan ada 2 pembuluh darah yang besar nih, dan juga ada berbagai macam titik akupuntur tersebut. Nah, kita sama-sama lihat ya di sini pada pergelangan tangan kita ada titik akupuntur LU7, 8, 9. LU ini merupakan singkatan dari lung yang artinya adalah paru-paru. Nah, titik akupuntur ini sendiri bisa distimulus dengan berbagai hal, jarum, pressure. Nah, yang terbaru ini dengan menggunakan laser. Nah, ketika lasernya menyinari titik tersebut, nantinya kesehatan organ paru-paru kita menjadi lebih baik. Rasa sesak-sesak itu bisa berkurang. Lalu untuk PC6, PC7 itu merupakan singkatan dari perikardium, artinya sekitar jantung. Dan juga ada HT4, 5, 6,
7 yang merupakan singkatan dari heart, artinya adalah jantung itu sendiri. Ketika Anda menggunakan teknologi laser, kita sama-sama lihat ya di sini ya teknologi lasernya. Ini memiliki desain titik yang sudah menyesuaikan dengan titik akupuntur pada pergelangan tangan Anda dan pembuluh darah Anda. Nantinya manfaatnya adalah organ vital seperti paru, jantung akan terjaga dengan baik, irama jantung menjadi lebih teratur, pompa jantung juga bekerja secara optimal, kesehatan jantung dapat terjaga dengan baik. Makanya ketika Pak Kadir gunakan, selain tensinya memang lebih terkendali, metabolismenya membaik, tidurnya membaik, rasa sesak-sesak, nyeri dadanya itu sudah membaik ya karena kesehatan jantungnya terjaga secara optimal seperti itu. Dan sekarang kami beri kesempatan kepada masyarakat Indonesia yang sudah menggunakan teknologi laser, yang sudah merasakan manfaat kesehatan yang bertambah sejak penggunaan teknologi laser untuk bercerita kepada Anda orang-orang baik. Ini dia. Rata-rata average kolesterol saya hampir 400. Lalu tensi saya juga cukup tinggi, hampir rata-rata 150. Saya pernah bypass di usia 35 termuda dan juga pasang 2 stent untuk covering 6 pembuluh darah yang tersumbat. Alhamdulillah di usia saya terakhir ini ya saya merasakan sekali manfaat dari teknologi laser. Yang biasa kadar kolesterol saya di atas 400, saat ini saya 280. Tensi saya cukup bagus, normal 120/70. Lalu gula saya dari tadinya 230-an sampai 250, sekarang 112. Jadi terasa betul ya mungkin ini adalah Allah yang memberikan lewat teknologi laser. Sudah jelas ya pemirsa, baik itu Pak Kadir Manalu yang kami undang di sini maupun masyarakat yang sudah kami rekam ceritanya, ini semua menegaskan kepada Anda bahwa memang pola hidup sehat adalah investasi hari ini untuk masa depan Anda. Amang Kadir sudah pakai lebih dari 8 tahun teknologi laser. Kemudian Namboru kami juga, Nyonya Kadir sudah pakai, rasakan manfaatnya. Ajarlah saudara-saudara kita yang bermarga Manalu, Situmorang, Sitohang di sana itu, untuk pakai teknologi laser. Silakan Amang. Ya, saya sampaikan tusude keluarga na adong di Sumatera Utara, horas semuanya, shalom. Shalom. Jika ada yang gangguan kesehatan di jantung, lauma hita tu dokter jantung, asata pariso. Dan terutama mulai saunari, mulo adong dope, hita nung adong gangguan kesehatan, tapake ma sinar laser itu supaya kita sehat. Karena kesehatan itu tergantung dari darah kita itu sendiri. Sokonima, ya, saya harap supaya kita semua sehat. Terima kasih Amang untuk ajakannya Pak Kadir. Ini adalah orang yang sangat bersyukur atas kesehatan yang dia terima dari Tuhan. Tetapi beliau mau mengupayakannya. Mengupayakan apa? Salah satunya adalah mengambil tindakan segera menggunakan teknologi laser yang namanya dokter laser atau Accu-Laser dari Gogomol. Sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Sama kok pemirsa, nggak berubah penggunaannya. Semudah itu. Pakai di pergelangan tangan kiri, saya aktifkan sekarang ya. Dan sinar lasernya saat ini sedang bekerja menyinari 2 pembuluh darah besar atau utama dan juga titik akupuntur. Dan sinar laser inilah yang saat ini sedang menstimulasi organ jantung, paru-paru, dan organ lainnya dalam tubuh saya agar bekerja lebih optimal. Jika Anda menggunakan secara rutin dokter laser ataupun Accu-Laser, maka akan bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi. Sehingga Anda dapat tercegah dari bahaya mematikan komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain sebagainya. Dapatkan Accu-Laser atau dokter laser lewat telepon. Telepon kami nomornya sudah tertera di layar. Percayakan kepada tim call center dari Gogomol untuk mengedukasi Anda dan membimbing Anda sampai Anda mendapatkan alat kesehatan ini. Pastikan pemirsa, lewat telepon yang Anda lakukan sekarang ini, Anda mendapatkan alat kesehatan yang asli, berkualitas, bermanfaat, serta bergaransi hanya di Gogomol.
ingat teknologi laser, ingat dokter laser atau AccuLaser dari Gogomo. Segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.